Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun. Al-ayah. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Berkat rahmat dan inayahnya kita masih diberi kesempatan untuk meningkatkan harkat martabat kita. Sholawat serta salam mudah-mudahan tercurah limpahkan kepada junjunan alam Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada para sahabatnya, para tabi'in serta umatnya hingga akhir zaman. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, jika kita berusia 60 tahun, tentu di hari raya nanti kita sudah melewati Idul Fitri 60 kali. Jika 50 tahun berarti 50 kali. Jika lebih dari 60 tahun berarti lebih dari 60 kali. Nah, kalaulah kita melewati Idul Fitri yang lebih populer dengan istilah lebaran lebih dari 30 kali, berarti usia kita sudah di atas 30. Nah, pokok masalah ketika kita sudah 30 kali, 40 kali, 50 kali, sampai 60 kali atau lebih, ternyata fenomena yang nampak itu tidak jauh berbeda. Setiap kali lebaran datang, salah satu yang menjadi isu, salah satu yang menjadi berita, baik di media-media, terlebih media yang bersifat digital, itu ternyata dari tahun 40 lah, kalau kita bilang 40, sampai sekarang tidak jauh berbeda, yaitu macet. Jadi isu macet itu senantiasa kita saksikan dalam kasus lebaran. Nah, karenanya Bapak dan Ibu sekalian, jika kita coba cermati kembali, ternyata perbaikan jalan di kita itu akan nampak lebih nyata itu di bulan Ramadan. Walaupun tentu di lain bulan ada juga perbaikan jalan, tetapi dominannya itu targetnya Ramadan selesai bisa kepake untuk lebaran. Sehingga ada satu pokok permasalahan. Apa sebenarnya yang menyebabkan macet dari tahun ke tahun senantiasa menjadi isu? Tentu jawabannya bermacam-macam, Pak. Ada yang menjawab, ya karena orang semuanya keluar. Kalau tidak akan macet. Faktanya ketika Covid itu tidak terlalu macet, walaupun banyak juga yang curi-curi. Bisa jadi. Yang kedua, ada yang menjawab, bukan karena tidak keluar manusia secara bareng, tapi karena jalannya kecil. Maka solusinya adalah memperbesar jalan. Nah, tetapi sekali lagi Bapak dan Ibu sekalian, jalan diperbesar, jalan tol dibuka, tetapi macet masih tetap menjadi isu. Kalau demikian adanya, jangan-jangan ada faktor lain yang terkadang itu
kurang diperbaiki. Jalan kecil mudah untuk diperbesar. Jalan macet masih ada jalan alternatif. Bahkan ada jalan berbayar. Tapi ada satu pokok yang kadang-kadang luput dari penglihatan, yaitu sikap manusia. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau tidak salah, ini kalau kita tidak salah, orang yang keluar pada saat lebaran, ya wallahu a'lam bisawab, apakah mereka itu puasa atau tidak, yang jelas dominannya adalah masyarakat muslim. Apakah yang mau mudik, apakah yang mau piknik, itu kita katakan dominannya adalah masyarakat muslim. Kita berhusnudon karena mereka muslim, maka selama bulan Ramadan mereka imsak, menahan apa? Menahan emosi, menahan amarah, menahan keinginan yang tidak perlu dan lain sebagainya. Lalu kalau kita tanya kembali ke pokok masalah tadi, apa yang menyebabkan macet? Ternyata kalau kita coba renungkan, yang menyebabkan macet itu adalah ketidakmampuan manusia untuk menahan emosi. Semua orang ingin cepat, semua orang ingin sampai di titik tujuan sesuai dengan target. Seandainya manusia-manusia alumni Ramadan itu mampu menahan diri, mampu menahan gejolak emosinya, saya yakin macet tidak akan separah apa yang kadang-kadang kita lihat. Nah, bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau demikian adanya kita dapat mengatakan bahwa pokok masalah kemacetan itu sebenarnya bermuara kepada pengendali kendaraan, bukan pada kendaraan dan jalannya. Sebanyak apapun kendaraan yang keluar pada hari raya, jika para pengendaranya, satu, taat pada aturan, dua, dia tahu jalan, ketiga, dia tahu rambu-rambu lalu lintas dan melaksanakannya, insya Allah kalaupun terjadi kepadatan tidak akan terjadi kemacetan total. Nah, maka di sini ada sesuatu yang ironis. Di satu sisi, 1 bulan lamanya kita dididik untuk imsak, untuk menahan. Ibu-ibu dan bapak-bapak saya yakin sebelum maghrib itu sudah lapar. Tetapi ibu dan bapak mampu menahan rasa lapar itu sehingga menunda waktu untuk makan. Nah, sekarang permasalahannya hampir sama di jalan raya. Kenapa ada orang yang naik trotoar ketika naik motor? Jawabannya juga sederhana, karena bukan masalah motornya, tetapi kemampuan pengendali motor. Membeli motor mungkin hari ini gampang, tetapi mengendalikan motor agar tidak melanggar aturan itu jauh lebih berat. Nah, oleh sebab itulah hadirin jamaah Masjid Al-Muhajirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita selaku umat Islam melalui fenomena macet ini dituntut untuk merenung siapakah kita sebenarnya. Sebab orang tidak mentaati aturan, orang cenderung melabrak aturan dan lain sebagainya, muaranya karena dia lupa pada jati dirinya. Nah, oleh sebab itu hadirin jamaah yang mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala, kita dituntut untuk bertanya, siapa sebenarnya kita? Tentu bakal banyak jawaban terkait dengan siapa diri kita itu. Nah, di antara jawaban-jawabannya,
siapa diri kita akan bermuara pada satu ayat. Salah satu ayat itu adalah am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun. Identitas kita, jati diri kita itu bermuara dari ayat am khuliqu min ghairi syai'in. Apakah kalian semua diciptakan bukan dari apa-apa? Am humul khaliqun, ataukah kalian yang menciptakan? Sekali lagi Bapak dan Ibu sekalian, am khuliqu min ghairi syai'in, apakah kalian diciptakan dari sesuatu, min ghairi syai'in, dari bukan sesuatu, am humul khaliqun, ataukah kalian yang menciptakan? Nah, pertanyaan ini sebenarnya mengingatkan kepada kita, siapa kita ini sebenarnya? Apakah kita yang diciptakan atau kita yang menciptakan? Nah, jika kita merenungkan pertanyaan tadi, apakah kita sebagai pencipta atau sebagai yang dicipta? Karena nanti setiap kosakata itu pasti akan memiliki resiko. Kalaulah kita menjawab bahwa kitalah yang dicipta, maka resikonya apa? Lalu kalau kita yang mencipta, apa resikonya? Atau jangan-jangan banyak manusia yang melanggar aturan, banyak manusia yang tidak mampu mengendalikan emosi karena dia merasa diri sebagai pencipta. Karenanya pertanyaan ini dalam surat At-Tur, am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun, itu dipertanyakan supaya apa? Supaya manusia menyadari siapa sebenarnya dirinya. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah, sebagai umat Islam tentu kita akan menjawab am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun, bahwa kita adalah yang diciptakan bukan yang menciptakan. Lalu apa resikonya dari orang yang diciptakan, dari makhluk yang diciptakan? Karena kita diciptakan, maka satu, manusia itu akan memiliki batas. Sekali lagi hadirin jamaah yang dirahmati Allah, kalau manusia itu diciptakan, maka manusia itu pasti memiliki batas. Sebab setiap yang diciptakan itu pasti memiliki aturan main, pasti ia memiliki durasi waktu yang telah ditetapkan. Kalau seseorang membuat sebuah produk, apakah itu motor, itu ada usianya. Makanya dalam konteks pemerintahan, motor-motor yang sudah tua itu bahkan tidak boleh untuk berada di jalan raya. Itu artinya apa? Bahwa segala sesuatu yang diciptakan itu pasti berbatas. Nah, jadi kalau kita coba kembalikan kepada diri kita, apakah kita ini makhluk yang terbatas atau makhluk yang bebas? Nah, ketika kita menganggap bahwa diri kita makhluk yang bebas karena kita bukan diciptakan Allah, maka tentu nanti ia akan mengikuti hawa nafsunya. Nah, karenanya Bapak dan Ibu sekalian, nanti dari kosakata kholaqo itu akan berkaitan dengan malaka. Siapa yang memiliki? Jadi Allah menciptakan, karena Allah menciptakan maka Allah sebagai pemilik. Nah, kalau sebagai pemilik, maka manusia itu mamlukun, yang dimiliki. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, maka pemilik ini biasanya berkaitan dengan apa? Yang menciptakan, begitu. Yang karena mencipta maka ia menjadi memiliki. Dalam konteks kehidupan kita kan ada yang disebut dengan hak cipta. Hak cipta itu berarti berkaitan dengan dialah yang menciptakan. Nah, Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian setelah itu, karena kita
yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kita memiliki batas, maka kira-kira apa yang dikatakan dengan apa yang dikatakan dengan kepemilikan ini memunculkan satu pertanyaan baru. Kalau demikian adanya, apa sebenarnya yang dimiliki manusia? Gitu. Kan tadi Bapak dan Ibu sekalian, amhuliku min ghairi syai'in amhumul kholikun. Apakah kamu yang diciptakan atau kami yang menciptakan? Yang mencipta berarti dia itu tidak terbatas, yang dicipta itu terbatas. Yang kedua, yang mencipta itu menjadi pemilik, maka yang dicipta itu yang dimiliki, mamluk disebutnya. Lalu kalau kita posisinya adalah mamlukun, berarti kita yang dimiliki. Lalu apa sebenarnya yang dimiliki oleh manusia? Karena manusia bukan pemilik. Nah, padahal dalam kehidupan sehari-hari, mohon maaf Bapak dan Ibu sekalian, kata milik ini menjadi barometer kehidupan. Kata milik ini menjadi sesuatu yang diharapkan oleh manusia. Orang rame di alam dunia ini itu kan untuk mengejar milik. Orang bersaing itu untuk mengejar milik juga. Orang berbuat korup itu juga berbicara tentang milik. Makanya kalau kita coba tanya kepada sesama manusia, apakah kamu mau rumah? Orang semua akan jawab mau. Rumah apa? Rumah sewa, rumah kontrak, atau rumah milik? Orang akan bilang ya rumah milik lah. Lalu kalau ada orang ditanya pingin motor apa, motor sewa apa motor milik, pasti semuanya akan menjawab ingin milik. Maka milik ini menjadi sesuatu yang melekat pada diri seseorang, bahkan menjadi sesuatu yang diburu oleh setiap manusia. Tetapi kata Allah, karena amhulikum min ghairi syai'in amhumul kholikun, Allah yang menciptakan, maka Allah lah yang memiliki. Kalau Allah yang memiliki, maka manusia yang dimiliki. Kalau manusia yang dimiliki, maka kira-kira apa sebenarnya yang dimiliki oleh manusia? Nah, makanya bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, pertanyaan tentang milik ini akan berkaitan dengan indikator tadi, indikator bahwa yang diciptakan itu pasti berbatas. Maka jika sesuatu itu terbatas, maka itu bukan milik. Jika sesuatu itu berbatas, berarti bukan milik. Jika sesuatu itu berubah, maka itu juga bukan milik. Nah, disinilah Bapak dan Ibu, mari kita renungkan apa sebenarnya yang melekat pada diri kita. Atau jangan-jangan apa yang menjadi bayang-bayang kita, apa yang menjadi kejaran kita itu pada dasarnya senantiasa berubah, pada dasarnya itu berbatas waktu. Kalau berbatas waktu dan berubah, maka itu bukan milik. Nah, kita uji Bapak dan Ibu. Seorang membeli motor. Lalu kita tanya, apakah motor itu akan berubah atau akan tetap? Saya yakin orang yang membeli motor sudah sadar bahwa motornya itu akan berubah. Kenapa? Karena memang ia diciptakan. Kalau demikian adanya motor itu berubah, berarti motor itu bukan milik. Lalu kalau seseorang, Bapak dan Ibu sekalian, menikah, apakah istrinya itu akan berubah apa tidak? Saya yakin kita akan meyakini bahwa istri itu akan berubah, suami akan berubah. Berarti suami dan istri itu bukan milik mutlak. Lalu kalau kita tanya lagi, kira-kira Bapak dan Ibu sekalian,
apakah istri kita akan terus mengikuti kita, ataukah istri itu kadang mengikuti, kadang tidak? Kita pun akan menjawab, istri itu tidak selamanya mengikuti kita. Kalau tidak selamanya mengikuti kita, berarti berbatas. Kalau berbatas berarti bukan milik. Nah, jadi kalau demikian adanya, segala sesuatu yang ada, yang kita kejar dengan kata milik, pada dasarnya bukan milik. Karenanya Bapak dan Ibu sekalian, dalam hajanah Al-Quran dan hadis, kata milik itu pada dasarnya dikontraskan dengan amanah, yang kita artikan titipan. Jadi positioning inilah yang sebenarnya bermuara dari kata kholaqo. Allah menciptakan. Kalau Allah menciptakan, maka Allah sebagai malik, pemilik, maka manusia itu bukan pemilik tetapi pemegang amanah. Maka kontras dari milik itu adalah amanah. Nah, makanya Bapak dan Ibu sekalian, kalau pemilik berarti kan bebas, sebebas-bebasnya sebenarnya kalau pemilik. Makanya kalau anak-anak muda, Bapak dan Ibu sekalian, ini sebagian, itu juga tidak semua anak-anak muda. Kalau anak-anak muda memiliki motor, lalu ditanya, motor ini milik siapa? Kalau dia bilang milik saya, maka biasanya akan muncul dalam pikiran motor saya. Yang make saya, yang bensin saya, maka mau divariasi pun itu kumah saya. Knalpotnya mau pakai bising, mau apa, itu kan yang saya. Kalau yang saya ya milik saya, kalau milik saya ya kumah saya, kan begitu. Kenapa? Karena dalam pikirannya itu sebagai milik. Karena sebagai milik, maka segala sesuatunya kumah saya. Dalam bahasa Sunda itu istilahnya aing. Jadi kalau sudah ada dalam pikiran bahwa kitalah yang memiliki, maka segala sesuatunya kumah aing. Maka seringkali dalam konteks budaya kita ada istilah harta nu aing, nu ngalana aing, rek dikumahakeun kumaha aing, pamajikan aing, nu ngaturna aing, diparaban ceungna kumaha aing. Karena aing, maka muncullah istilah aing-aingan. Aing-aingan itu egois, sagala kumaha aing. Nah, maka ketika kita menyadari bahwa Allah yang amhuliku min ghairi syai'in amhumul holikun, maka di sini berarti kita itu bukan pemilik mutlak, tetapi kita itu pengemban amanah. Kalau pengemban amanah, maka segala sesuatunya bukan menurut saya, tetapi menurut yang memberikan amanah. Makanya bapak-bapak dan ibu-ibu, kalau saya coba contohkan seperti ini, ibu-ibu itu amanah dari Allah kepada suaminya. Karena amanah dari Allah bukan milik mutlak suami, maka dalam menyikapi istri itu harus sesuai dengan yang memberi amanah. Kata Allah, istri itu beri makan, istri itu beri pakaian, kan begitu. Jadi kalau seseorang menikah kemudian tidak memberi makan, tidak memberi minum, tidak memberi pakaian, berarti ia dolim. Lah kan saya sudah menjadi pemiliknya. Iya, tetapi kamu bukan pemilik mutlak. Laki-laki itu adalah pemegang amanah. Makanya mohon maaf ibu-ibu, ini kalau seseorang anak kita amanahi motor, kalau dia hanya memakai motor itu, tidak pernah mencuci, tidak pernah menservis, maka ia dolim terhadap motornya. Maka demikian halnya jika bapak diamanahi istri kemudian tidak pernah menservis, tidak pernah memelihara sesuai dengan kebijakan pemberi amanah, maka bapak dolim kepada istri. Sebaliknya, kalau istri banyak bermuram durja kepada suami, tidak memberikan pelayanan yang baik, maka istri itu dolim kepada suaminya. Nah, tetapi kalau dalam pikiran kembali bahwa saya adalah pemilik mutlak, maka itulah yang terjadi, KDRT dan lain sebagainya.
Nah, jadi muaranya kembali pada amhuliku min ghairi syai'in amhumul kholikun. Nah, bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalaulah pemilik itu adalah Allah, kita hanya pemegang amanah, inilah sebenarnya yang kemudian dicekoki ke dalam pikiran, dimasukkan ke dalam rasa oleh siapa? Oleh iblis, agar berubah dalam pikiran kita bahwa segala sesuatu itu menjadi milik mutlak dirinya. Nah, baik Bapak dan Ibu, nanti sebelum masuk ke ini, kita kembali ke yang tadi macet. Kenapa macet? Karena orang berpikir bahwa itu adalah milik mutlak saya. Jalan-jalan saya, motor-motor saya, kumaha saya, aing-aingan, semua aing-aingan, maka akhirnya apa yang terjadi? Macet. Nah, karena apa? Karena berpikirnya bahwa ini adalah milik mutlak saya. Nah, maka tadi saya ulangi bahwa Allah mengingatkan apa fasilitas yang diberikan Allah kepada manusia itu amanah. Karena amanah kemudian oleh iblis dirubah, direkayasa agar amanah itu menjadi milik mutlak. Ini kita lihat dalam surat Toha misalnya. Kata iblis kepada Adam, hal adulluka ala sajaratil khuldi wa mulki la yabla. Kata iblis, apa yang Allah larang buat kamu itu adalah sajarah al-khuldi, pohon keabadian, wa mulki, dan kekuasaan atau kepemilikan yang tidak akan mengalami perubahan. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, istilah sajarah al-khuldi itu sebenarnya bukan istilah dari Allah. Sebab Allah tidak pernah menyebut sajaratul khuldi. Walaupun di kita kadang-kadang Adam itu dilarang untuk mendekati pohon khuldi. Padahal di dalam teks Al-Quran tidak ada Allah melarang Adam dan Hawa untuk mendekati pohon khuldi. Yang ada itu wala taqraba hadihi sajarah, jangan Adam dan Hawa mendekati pohon ini. Itu tidak disebutkan apa pohonnya. Nah, yang menyebut pohon ini sebagai khuldi itu iblis, yang ada dalam surat Toha, hal adulluka ala sajaratil khuldi. Jadi iblis yujayin, iblis menghiasi kepada Adam apa yang dilarang oleh Allah itu akan membuatnya al-khuldi, akan membuatnya abadi. Maka mohon maaf bapak-bapak dan ibu-ibu, kenapa orang nyari-nyari uang sampai korupsi? Jawabannya karena ia ingin hidup abadi. Karena dalam pikirannya jika banyak uang maka uang itu bisa mengabadikan turunannya. Dalam bahasa, dalam budaya Sunda itu ada istilah benghar 7 turunan. Maka orang mencari-cari kan itu. Nah, maka kata iblis itu, hal adulluka ala sajaratil khuldi, hei Adam, mau enggak aku tunjukkan kamu pada pohon keabadian? Nah, pohon keabadian itu adanya di mana? Wa mulki, makanya digandengkan dengan wa mulki, kekuasaan yang tidak akan pernah putus. Maka ketika orang dirubah dari konsep amanah menjadi milik mutlak, maka itulah sebenarnya yang disebut dengan godaan iblis. Jadi bapak-bapak dan ibu-ibu, kalau cara pandangnya terhadap sesuatu yang asalnya amanah kemudian menjadi milik mutlak, maka itulah sudah termasuk pada al-khuldi dan al-mulki. Nah, karenanya bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, milik mutlak ini akan senantiasa diyujain oleh iblis, oleh setan. Setan akan terus menggerogoti kita agar kita berpikiran bahwa dengan kekuasaan, dengan harta itu orang akan menjadi kuasa untuk mengatur.
kan begitu. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalaulah rumah itu amanah kita, istri itu amanah kita, sawah itu amanah kita, mobil itu amanah kita, motor itu amanah kita, maka tugas kita adalah menjaga amanah itu sesuai keinginan pemberi, bukan menurut kita. Nah, kalau misalnya bapak-bapak dan ibu-ibu, kita kembali ke permasalahan macet itu tadi misalnya, kalau kita coba kembali bahwa kenapa macet? Karena lupa pada apa? Lupa pada amanah pemberi, penitip amanah. Kata Allah, kalau naik kendaraan harus doa dulu. Doanya kemudian disadari. Apa doanya? Sahorolana hada. Satu, bahwa kendaraan ini telah ditashhir. Telah ditashhir itu berarti telah dikendalikan, telah dijinakkan. Yang kedua yang perlu kita catat, wa inna ila rabbina lamun qalibun, bahwa sehebat apapun kendaraan yang kita miliki, itu kita akan kembali kepada Allah. Maka ketika mengendarai mobil, mengendarai motor itu, oh iya, kita itu akan kembali kepada Allah. Kalau kita akan kembali kepada Allah, maka ego, kesombongan dan lain sebagainya akan sirna. Tetapi kalau dalam pikiran kita, kita kan akan hidup selamanya, kita yang memiliki mobil mewah kok, kita pajaknya gede dan lain sebagainya, maka akhirnya satu sama lain saling sikut, saling kejar mengejar dan lain sebagainya. Jadi orang masuk ke bahu jalan dan lain sebagainya karena berpikirnya seperti tadi, lupa bahwa dia akan munqalibun, akan kembali kepada Allah. Itu. Nah, bapak-bapak dan ibu-ibu, lalu muncul yang ketiga pertanyaannya, seandainya harta tahta itu amanah, lalu apa sebenarnya yang menjadi milik mutlak kita, yang senantiasa mengikuti kepada kita? Karena tadi kan ukuran amanah itu, satu, kalau amanah itu tidak mengikuti, jadi mengikutinya hanya beberapa poin saja di tempat-tempat tertentu. Yang kedua, kalau amanah itu senantiasa berubah, maka muncul pertanyaan, apa sebenarnya yang tidak berubah dan akan terus mengikuti kita? Nah, itulah sebenarnya yang menjadi milik kita, Pak. Yang menjadi milik mutlak kita. Jadi rumah itu milik mutlak enggak? Bukan. Itu amanah. Kalau amanah ya berarti sertifikatnya jangan digadaikan lah gitu. Jangan dijual, jangan dikasih ke orang. Kan itu karena itu amanah dari Allah. Itu nanti sebagiannya kalau kita meninggal jadi warisan, berarti itu amanah kan. Nah, lalu apa sebenarnya yang menjadi milik mutlak kita, yang akan terus mengikuti? Nah, bapak-bapak dan ibu-ibu, yang akan terus mengikuti kita itu adalah malakah. Jadi ada malakah. Malakah itu apa? Dalam bahasa agama, malakah itu diartikan dengan karakter yang kita kenal dengan istilah akhlak. Jadi sekali lagi Bapak Ibu, kan dari kata malaka nanti apa yang menjadi milik kita, yang menjadi milik kita yang kita ciptakan. Apa yang kita ciptakan? Yang kita ciptakan itu adalah malaka, akhlak. Nah, makanya akhlak itu bukan pemberian, tetapi sesuatu yang diusahakan oleh kita. Karena sesuatu yang diusahakan oleh kita menjadi malakah, malakah itu kemudian akan senantiasa mengikuti. Makanya coba bapak-bapak dan ibu-ibu, ini kita renungkanlah. Mobil tidak ikut ke masjid, itu paling sampai buruan masjid. Motor tidak ikut masuk ke dalam kamar, paling juga di tengah rumah. Istri tidak ikut ke ruang kerja. Tetapi kalau ada seorang yang jujur, maka kejujuran itu akan senantiasa mengikuti kemanapun ia pergi. Orang yang jujur itu di kantor jujur, pulang ke rumah jujurnya ikut.
Ke WC jujurnya ikut, ke warung jujurnya ikut, ke masjid jujurnya juga ikut. Karena jujur itu malakah. Seseorang yang pembohong, maka bohong itu akan ikut kemanapun ia pergi. Di kantor berbohong, ketemu polisi berbohong, berangkat ke pasar berbohong, hatta ketika masuk ke dalam masjid pun bohong ikut. Berarti di sini Bapak dan Ibu sekalian, bohong dan jujur itu adalah malakah, yang ya sekarang kalau dalam konteks kita itu disebutnya karakter. Bahkan ibu-ibu dan bapak-bapak yang dirahmati Allah, jujur, bohong, gibah, kemudian nanti sombong dan lain sebagainya, itu ikut bukan sampai di dunia, sampai di akhirat. Nah, ketika kita meninggal dunia, harta kita tinggalkan, istri tidak ada yang mau ikut, anak apalagi. Siapa yang mau ikut orang yang meninggal dunia? Yang ikut itu karakter kita, akhlak kita, malakah kita. Makanya orang yang jujur ketika nanti di alam kubur dan di alam akhirat, kejujuran akan mengikuti dirinya. Orang yang berbohong itu di akhiratnya juga akan berbohong, Bapak dan Ibu sekalian. Nah, ini kan muncul pertanyaan, betul enggak bahwa orang yang berbohong di akhirat akan berbohong? Orang yang jujur di akhirat akan jujur. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tentu iya. Karena ini kan berdasarkan ayat Al-Qur'an dan hadis. Lalu munculkan pertanyaan, lah kan kata surat Yasin nanti di akhirat itu dikunci mulutnya. Berarti tidak bisa berbohong lagi. Ya, makanya baca ayat jangan hanya Yasin. Nah, itu dalam surat lain kan disebutkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim yauma yab'atsuhumullahu jami'an fayahlifuna lahu kama yahlifuna lakum. Ketika kami mengumpulkan semua manusia, maka akan ada sekelompok manusia yahlifuna lakum yahlifuna lahum kalakum kama yahlifunahu kama yahlifuna lakum. Mereka akan bersumpah sebagaimana mereka bersumpah kepadamu. Ini ceritanya begini Bapak dan Ibu sekalian. Ini untuk menggambarkan bahwa yang ikut kepada kita, yang menjadi malakah kita itu pada dasarnya adalah akhlak. Akhlak itu adalah perilaku yang kita ciptakan, yang harus dipertanggungjawabkan. Jadi nanti di akhirat, kata sebuah riwayat, akan ada sekelompok manusia yang diberi catatan amal oleh Allah Subhanahu wa taala, dipertontonkan. Nah, ketika dipertontonkan, dalam pikiran orang tersebut, lah saya sudah tidak mungkin untuk memasuki sorga. Apa saya mah pastilah bakal abus neraka gitu. Nah, pada saat itulah Allah menyeru, sungguh aku telah mengampuni dosa-dosamu karena engkau termasuk orang-orang yang pasrah. Jadi orang ditampakkan CCTV kehidupannya, lalu berdasarkan pengamatan dirinya, wah susah untuk memasuki sorga dan untuk terbebas dari neraka. Tetapi Allah menyeru, aku telah mengampuni dosa-dosamu, masuklah ke dalam sorgaku. Nah, kelompok yang kedua Bapak dan Ibu sekalian, ketika Allah Subhanahu wa taala menampilkan CCTV kehidupannya, ia mengacungkan tangan. Ya Allah, karena dia ingin bebas dari siksaan. Ya Allah, jika engkau adil, datangkan kepadaku saksi. Nah, ini kan menggambarkan bahwa kebohongan, kedustaan, sumpah-sumpah itu ikut ke akhirat. Kelompok yang suka berdusta itu di akhiratnya berdusta, malah meminta kepada Allah untuk menghadirkan saksi. Maka oleh Allah Subhanahu wa taala dihadirkanlah saksi yang pertama. Siapa? Rasul.
Rasul itu kan syahidan, sebagai saksi. Ditanya Rasul, ya Rasul, kira-kira engkau sampaikan nggak ayatnya? Kata Rasul, ya udah disampaikan, tidak ada sedikit pun yang disembunyikan. Si terdakwa itu mengacungkan tangan lagi, ya Allah, jika engkau berbuat adil, Rasul itu kan banyak dustanya, datangkan bagiku saksi yang kedua. Maka didatangkanlah malaikat pencatat. Malaikat pencatat bercerita, ya Allah, ini begini. Si orang tersebut masih ngeyel, Pak. Ini kan gambaran dari orang yang dusta itu biasanya suka ngeyel. Orang yang berbuat dusta itu akan membuat dusta-dusta baru. Nah, itu tergambar dalam riwayat itu. Kata Allah Subhanahu wa taala, kemudian yauma idin tuhaddisu ahbaroha, maka Allah mendatangkan saksi yang ketiga, yaitu al-ardo, bumi. Yauma idin tuhaddisu ahbaroha, bahwa pada hari itu bumi menjadi saksi pada perbuatan manusia. Maka bumi akan bercerita bahwa si orang ini melakukan ini pada tanggal ini, jam sekian, ala dohri, di atas punggungku. Nah, makanya Bapak dan Ibu sekalian, nanti itu di akhirat itu ada pengadilan, dan itu ada saksi. Salah satu saksinya adalah bumi. Nah, lalu orang itu juga masih ngeyel. Hatta dia terakhir meminta kepada Allah, kalau engkau adil, jadikan aku sebagai saksi bagi perbuatan diriku sendiri. Dan dalam dirinya sudah ada, wah, kalau saya yang bersaksi, masa iya saya akan menjerumuskan diri saya. Maka itulah yang kemudian yauma nahtimu ala afwahihim, dikuncilah mulutnya, maka yang berbicara tangan dan kakinya. Nah, riwayat terkait dengan surat Al-Jaljalah tadi itu menggambarkan bahwa karakter itu sampai ke akhirat ikut, karena itu malakah kita, itu sesuatu yang menjadi milik kita, menjadi ciri citra diri kita. Karenanya Bapak dan Ibu sekalian, kenapa nanti ada istilah yang digunakan Al-Quran itu ashab, ashabun nar, ashabul jannah, kan begitu. Salah satu diantaranya adalah ashab itu kan sesuatu yang melekat, yang berdekatan. Maka orang yang masuk ke surga itu adalah pemilik karakter-karakter surga. Orang yang neraka berarti pemilik karakter neraka. Maka neraka dirinya itu, si karakternya akan melekat dan mengikuti, gitu. Nah, makanya dalam bahasa riwayat seringkali disebutkan baiti jannati, surga rumahku adalah surgaku. Maka siapa yang membuat surga bukan masalah rumahnya, tetapi pemilik rumah itu. Nah, oleh sebab itulah sekali lagi Bapak dan Ibu sekalian, bahwa selaku umat Islam kita harus merenungkan siapa sebenarnya kita ini. Apakah kita itu sebagai pemilik atau sebagai pemegang amanah? Kalau sebagai pemegang amanah, maka tentu kita harus mau diatur, bukan harus mengatur diri sendiri. Karena kalau mengatur diri sendiri menurut semau saya, berarti kita memposisikan kita sebagai khalik, bukan makhluk. Nah, karenanya Bapak dan Ibu sekalian, karena posisi sebagai makhluk, maka makhluk itu kemudian bergeser nanti menjadi abid, menjadi hamba. Nah, abdun mamlukun istilahnya, kan tadi mamluk, maka muncullah abdun mamlukun, hamba. Maka posisinya kalau abdun itu apa? Abdun itu posisinya adalah taat. Sementara ma'bud itu posisinya adalah ar-Rahman. Maka Bapak dan Ibu, kita harus memposisikan diri, karena kita sebagai makhluk, maka kita menjadi abdun. Kalau sebagai abdun, maka tugas kita adalah mentaati, bukan kita harus menyayangi. Dalam konteks ini seperti itu dengan Allah, Pak, Bu. Nah, karenanya Bapak dan Ibu, ada satu pertanyaan, tapi mohon maaf Ibu dan Bapak ya, ini kepada ibu-ibu lah. Ibu, kira-kira
Ibu pingin nggak suami yang setia? Pingin, Bu? Pingin. Lalu saya tanya kepada si bapaknya, Bapak, apakah Bapak mau jadi suami yang setia? Nah, ini jangan-jangan Bapak dan Ibu sekalian, kalau kita berbicaranya dari sisi teologi seperti ini ibu-ibu yang menginginkan suaminya setia kepada istrinya, itu pada dasarnya bisa jadi menurunkan harkat derajat laki-laki. Makanya jangan pernah menjadi suami yang setia. Karena kalau menjadi suami yang setia, berarti posisi Bapak sebagai apa? Nah, maksudnya begini, Bu. Kan setia itu, ya, setia itu bukan dari atasan. Setia itu dari bawahan ke atasan. Jadi kata setia itu dari bawahan ke atasan, bukan dari atasan ke bawahan. Maka kalau kita tanya, suami itu sebagai pemimpin apa sebagai yang dipimpin? Kan ar-rijalu qawwamuna 'ala nisa. Laki-laki itu sebagai pemimpin pada perempuan. Masa iya pemimpin harus setia kepada yang dipimpin? Makanya ibu-ibu, tidak ada ceritanya pemimpin setia kepada rakyat. Yang setia itu rakyat kepada pemimpin. Maka beat itu biasanya dari rakyat kepada atasan. Lah, kan kita sudah menjadi istri, berarti suami juga harus setia. Yang enggak lah. Makanya ibu, yang harus setia itu ibu kepada si bapak. Bapak itu tidak mesti setia, tapi bapak harus sayang kepada ibu, karena bapak posisinya sebagai pemimpin. Maka pemimpin itu adalah memberi kasih sayang, rahman, sementara yang dipimpin setia. Allah itu memberi rahman kepada kita, kita setia kepada Allah. Ini dari sisi teologi seperti itu. Walaupun istilah sehari-hari yang nggak apa-apalah suaminya diminta setia, padahal maksudnya Bapak sayangi mama, kan begitu sebenarnya. Karena sayang maka tidak ada uang yang dikurang gitu, Bu. Jadi kalau 1 bulan 8 juta berarti suami itu suami yang sayang, bukan setia gitu. Kalau ibu mengokolakkan menggunakan uang itu sesuai dengan amanat suami, berarti ibu setia kepada suami. Tapi kalau si bapak memberikan uang sesuai dengan yang diharapkan oleh ibu, berarti ia sedang menyayangi. Nah, makanya positioningnya sama. Maka tadi dari mamluk itu maka akan muncul posisi manusia sebagai abdun mamlukun yang harus setia. Begitu. Nah, baik Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau manusia itu menjadi abdun mamlukun, maka tentu tugas kita adalah menciptakan amal kita. Ya. Menciptakan karakter kita. Karena itulah yang akan senantiasa mengikuti kita. Nah, maka tidak ada istilah orang tidak masuk surga karena dia tidak punya motor. Enggak ada. Bisa jadi orang masuk surga karena tidak punya motor, tetapi yang jelas orang yang berkarakter neraka tidak mungkin masuk surga. Orang yang berkarakter surga tidak mungkin masuk neraka. Nah, berarti disinilah pentingnya malakah dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu Bapak dan Ibu sekalian, selama bulan Ramadan ini yang dididik itu apanya? Malakahnya. Yang dididik itu malakah kita, karakter kita, kejujuran kita, keadilan kita, dan lain sebagainya. Nah, baik Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang terakhir, bahwa dalam konteks hakikat hidup ini akan erat kaitannya dengan dari mana kita berasal, dan ini pun akan berkaitan dengan sisi teologisnya. Dari mana kita berasal? Kalau kita ditanya, ibu dan bapak sekalian pernah membuat lingkaran, kenapa
kita ada kecenderungan membuat lingkaran itu senantiasa dari atas ke bawah dan kembali ke atas, tidak dari bawah kemudian ke atas dan kembali ke bawah. Jadi bapak-bapak dan ibu-ibu, ibu kantos nggak ada lingkaran? Saya agak curiga semua membuat lingkaran itu dari atas ke bawah dan kembali ke atas, tidak dari bawah kemudian ke atas. Nah, ini menggambarkan kepada kita bahwa kehidupan manusia itu berasal dari atas kemudian ke bawah dan naik akan kembali ke atas. Karena dalam Al-Qur'an disebutkan apa yang berasal dari atas ia akan kembali ke atas, apa yang berasal dari bawah ia akan kembali ke bawah. Maka manusia itu pada dasarnya berasal dari surga. Kalau manusia itu berasal dari surga, maka kemungkinan manusia itu mengalami degradasi, turun, tetapi nanti akan mengalami promosi. Nah, degradasi dan promosi itu merupakan salah satu karakter yang melekat pada diri manusia atau yang disebut dengan insania. Nah, permasalahannya adalah ketika orang turun derajat, apa yang harus dilakukan? Turun derajat itu Bapak dan Ibu sekalian melakukan kesalahan. Adam pernah terjadi penurunan derajat, yaitu ketika dia melakukan kesalahan. Maka apakah kita akan menjadi Adam ataukah kita menjadi Qabil? Adam itu melakukan kesalahan, kemudian ia bertaubat, maka ia statusnya naik kembali. Nah, beda dengan Qabil. Qabil melakukan kesalahan, kemudian ia putus asa terhadap rahmat Allah, maka ia tidak akan naik kembali. Nah, karenanya Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mungkin selama dari bulan Syawal sampai Sya'ban kita mengalami naik turun. Permasalahannya apakah kita akan menjadi Qabil, apa akan menjadi Adam? Jangan-jangan kita sudah putus asa mendapatkan ampunan dari suami, makanya minta ampun kepada suami tidak tiap hari. Minta maaf kepada suami jangan-jangan cukup hanya 1 kali dalam 1 tahun. Berarti itu hampir deket-deket ke Qabil, hampir deket-deket Pak. Takutlah itu. Atau jangan-jangan bapaknya juga sama, meminta maaf kepada istri, ya nantilah, karena kan terlalu banyak melakukan kesalahannya. Kan bisa jadi seperti itu. Makanya jadilah kita manusia-manusia Adam yang senantiasa mengingat pada dosa, sehingga kita terus-menerus melakukan perbaikan. Barangkali itu Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Barangkali kalau ada pertanyaan, jika saya bisa menjawabnya akan dijawab, kalau tidak ya bisa dijadikan PR buat saya. Ada Bapak dan Ibu? Kalau tidak ada, barangkali dicukupkan saja. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqulu qauli hada wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.